Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 hore! Jumpa lagi dengan Kakak Mika bersama Kakak Meli dan Kakak Monica. Adik-adik di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami minta biarlah pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan kami dapat memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan jadi sesuai dan seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik siap memuji Tuhan? Siap dong. Oke, kita bangkit berdiri ya bersama-sama ya. Musik. Adik-adik, ayo memuji Tuhan sama-sama. Semangat ya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yeay, amin. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. dan kepada bangsa itu dikatakan, Majulah, kelilingilah kota itu,
Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Roma 12 ayat yang kedua A bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Terima kasih, God bless you. Bye. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Hai teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang terletak di Roma 12 ayat 2 bagian A. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Roma 12 ayat 2a. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi
berubahlah 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 oleh pembaharuan pembaharuan budimu. Amin. Roma 12 ayat 2a. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya menghafal ayat lalu di Roma ayat 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. oleh perempuan petimu. Tuhan Yesus memberkati kita. Roma 12 ayat 2a. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Roma 12 ayat 2a. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dalam hari ini saya akan membaca Roma 12 ayat 2a. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, menghafalkan tugas minggu lalu terdapat dari Roma 12 ayat 2a. Bunyinya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, saya akan membaca tugas semula yang dari Roma 12 ayat 2a. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik, hari ini kita melihat cerita runtuhnya tembok Yeriko. Dan kita melihat bahwa dari cerita runtuhnya tembok Yeriko bukan karena bangsa Israel mereka berperang dengan pedang atau dengan kekuatan mereka, tetapi mereka dengan mengelilingi tembok Yeriko dan mereka memuji Tuhan dan mereka bersorak-sorak kepada Tuhan sehingga tembok Yeriko itu runtuh. Luar biasa ya? Ya, berasa kakak ya, berasa. Ya adik-adik, coba kita bayangkan betapa tingginya tembok Yeriko, betapa kuatnya tembok Yeriko. Hanya dengan puji-pujian, bangsa Israel dapat meruntuhkan tembok Yeriko. Iya benar kakak, ada kuasa yang sangat besar dalam pujian anak-anak Tuhan. Wah, luar biasa ya? Iya, sangat luar biasa. Karena dari pujian-pujian anak-anak Tuhan, ada kekuatan yang kita dapatkan, ada penghiburan yang kita dapatkan. Bahkan apa yang kita inginkan pasti Tuhan berikan. Asal pujian dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, mari kita
pujian dengan sungguh-sungguh. Ikut kakak ya. Sama-sama kita akan nyanyi pujian dengan sungguh-sungguh. Are you ready? Yes! Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Nah, adik-adik, kita sudah mempraktekkan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tiba saatnya kita akan menghafalkan untuk hafalan minggu ini. Nah, hafalan minggu ini terdapat di Mazmur 66 ayat 2. Bunyinya, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Nah, adik-adik, jangan lupa dihafalkan dalam Mazmur 66 ayat 2 dan kirim di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Kamis. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat tangan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur beribadah kepada Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mau terus menaikkan setiap puji-pujian, penyembahan hanya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih doa kami, berkati kami sehingga minggu depan kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.